Waalaikumsalam Pak Rendra. Bagaimana kabarnya Pak Ali hari ini? Alhamdulillah baik Pak kabarnya. Iya, mungkin apa yang bisa kita bicarakan hari ini Pak Ali? Oh iya Pak, ini saya ingin minta waktunya Pak Rendra ini untuk sekedar mencari solusi dari permasalahan saya ini. Oh begitu ya Pak. Kira-kira apa yang ingin dibicarakan Pak Ali? Gini loh Pak, ini terkait masalah di sekolahan sih Pak. Masalah di sekolahan. Langsung cerita Pak ya. Atau mungkin atau apa? Masalahnya dulu Pak Ali apa Pak Ali? Ya masalah di sekolahan ini Pak. Ya tergantung siswa Oke, itu. iya Pak. Siswa itu. Kalau mungkin boleh saya tahu masalah apa Pak Ali yang dihadapi oleh Pak Ali? Iya Pak. Terima kasih Pak. Ini masalah tentang siswa di sekolah itu terkesan itu mereka belajarnya itu sangat males-malesan gitu Pak. Dan setelah saya amati, saya observasi, ternyata penyebabnya itu adalah dari rekan-rekan guru di sekolah itu ternyata mengajarnya itu masih ceramah-ceramah gitu Pak. Ceramah lagi. Jadi masih menggunakan metode konvensional sehingga mereka itu merasa bosan. Jadi pengajarannya masih kurang variatif gitu loh Pak. Jadi menurut Pak Ali yang dijumpai anaknya kurang semangat gitu ya Pak. Iya, Terus anaknya kurang semangat. Pak Ali di situ apa ya salah satu faktor yang mempengaruhi apa metode ceramahnya ya Pak sehingga anak-anak kurang termotivasi gitu ya Pak. Iya, betul sekali Pak. Mungkin selama ini adakah cara lain yang mungkin Pak Ali diterapkan ke anak-anak yang mungkin apa ya bisa memotivasi anak-anak gitu? Ya, iya saya kira perlu adanya pembelajaran atau penyampaian materi ke anak-anak yang variatif gitu. Jadi tidak membosankan, saya kira itu. Jadi mungkin mungkin dengan menggunakan model pembelajaran yang berbeda, metode yang berbeda, atau mungkin strategi, atau mungkin bisa menggunakan sarana prasarana yang ada di sekolah itu bisa digunakan. Misalkan pembelajaran di luar kelas juga boleh. Intinya tidak memberikan pengajaran yang gitu-gitu saja gitu loh Pak. Kayak ceramah aja di situ aja Iya. gitu aja. Ya Jadi itu. menurut Pak Ali salah satu caranya untuk memotivasi anak adalah dengan apa ya menciptakan metode belajar atau situasi belajar yang berbeda gitu nih Pak. Ya, yang berbeda, yang variatif. Itu. Terus selama menggunakan metode itu gimana Pak anak-anak Pak? Maksudnya Anak-anak di saat Pak Ali menggunakan metode itu anak-anaknya gimana? Ada masih sama atau gimana gitu? pastinya anak-anak ada antusiasnya itu lebih lebih dapat lagi, Pak. Jadi karena Gitu pakai ya Pak. heeh, karena ibarat makan aja, Pak, kalau kita makan menunya sama aja itu kan males ya, Pak, ya. Tapi kalau ada menu baru, anak itu Iya. tertantang. Ya, jadi pembelajaran pun sama. Saya kira kalau teman-teman atau rekan-rekan guru di sekolah mau memberikan pembelajaran yang variatif, apalagi sekarang zaman sudah canggih, teknologi sudah banyak. Nah, itu saya kira sangat antusias anak-anak untuk belajar lagi, jadi tidak malas-malasan lagi. Gitu ya Pak. Jadi menurut Pak Ali adalah salah satu caranya adalah membuat pembelajarannya lebih bervariatif. Iya, Terus dari apa nih yang diceritakan Pak Ali kan tadi kan motivasi anak yang kurang, kemudian menggunakan metode yang lebih variatif bisa menumbuhkan apa kreativitas anak lagi untuk memotivasi iya, anak untuk iya, belajar. Kemudian
Adakah yang lain Pak? Mungkin ada solusi lain yang mungkin Pak Ali bisa terapkan gitu. Nah, Selain itu misalkan. nah ini kan masalahnya ini kan di rekan-rekan guru, makanya yang harus saya Iya. lakukan adalah bagaimana saya bisa duduk bareng dengan mereka. Nah, kita ajak mereka untuk ayo cara ngajarnya diganti yuk, seperti itu. Jadi biar anak-anak itu lebih antusias lagi, seperti itu. Saling berbagi gitu nggih Pak. Iya, saling berbagi gitu. Mungkin dengan pendampingan atau mentoring gitu ya, Pak. Nggih Pak. Gitu. Jadi Bisa salah satu nggih. alternatif lain juga apa nggih membagi dengan teman sejawat untuk apa bisa juga menerapkan pembelajaran yang seperti Pak Ali inginkan sehingga anak termotivasi gitu Pak. Iya, iya, iya betul, Pak. Jadi itu saya ingin membuat kayak semacam pendamping mentoring lah istilahnya ada mentoring untuk teman-teman itu kita ajak satu waktu duduk Nggih. bareng kita ajak diskusi bagaimana sih pembelajarannya kok setelah kita amati itu seperti seperti ini aja padahal Nggih. sarana prasarana ada proyektor ada HP ada kecenderungannya kan mereka masih apa ya malas untuk berdiferensiasi gitu loh Pak. Jadi Nggih. mereka masih ceramah lagi, makanya Nggih perlu Pak. adanya semacam mentoring seperti itu. Nggih. Menurut saya apa solusi yang didapat dari Pak Ali sangat bagus itu Pak. Jadi salah satunya menumbuhkan motivasi anak dengan pembelajaran yang apa bervariatif, Iya, kemudian saling sharing, saling berbagi dengan teman untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran baru yang bisa memotivasi anak. Kemudian menurut Pak Ali, siapa saja Pak yang mungkin bisa membantu Pak Ali untuk memperlancar atau mempermudah apa solusi Pak Ali yang ingin diterapkan itu dapat terlaksana dengan mudah gitu Pak. iya. Menurut saya tadi sebenarnya saya sudah sempat berpikir sedikit ya Mbak, siapa yang kira-kira bisa membantu saya. Ternyata mungkin ya Pak, ini teman-teman saya yang IT-nya mahir. Nah, ini bisa saya ajak kolaborasi ini. Teman-teman yang IT-nya mahir seperti sekolah itu ada Pak Hari, ada Bu Yani, ada Pak Alvan itu bisa saya gandeng. Nah, bisa kita jadikan mereka-mereka itu mentor-mentor untuk membantu teman-teman yang belum begitu mahir menggunakan IT. Jadi saya akan meminta bantuan teman-teman itu untuk merencanakan mentoring kepada rekan-rekan sejawat yang belum melakukan ini, Pak. Nggih, nggih. Nggih, bagus itu Pak. Eh, apa nggih? Teman sebaya lebih mudah diterima Ya, lah sesama teman sebelum kita pakai misalkan tutor dari luar, kita ya, berdayakan dulu yang ada di sekolah kita dan mempermudah teman-teman juga kalau teman sebaya dijadikan tutornya gitu ya Pak. iya, nggak sungkan nih Pak ya. Nggih, Jadi kedekatan emosionalnya kan dekat, jadi mau tanya iya, apapun lebih is, lebih akrab gitu Pak. lebih Jadi tidak akrab. ada kecenderungan. Iya. Terus menurut Pak Ali, kira-kira mulai kapan Pak diterapkan itu Pak? Eh, Kalau bisa ya Untuk secepatnya Pak. untuk merubah mindsetnya itu ya Pak ya. Iya. Lamanya 2 minggu inilah 2 minggu ini paling nggak itu harus harus sudah bisa terrealisasi duduk bareng dengan teman-teman nah, itu harus harus segera jadi paling nggak 2 minggu lagi itu sudah bisa jalan adanya pembelajaran yang bervariatif itu dari Itu teman-teman ya Pak. Jadi berjalan lebih cepat lebih baik ya gitu Pak. lebih cepat lebih baik. Kemudian untuk
dari Pak Alinya untuk menjaga konsistensinya untuk mewujudkan apa yang diinginkan Pak Ali, kira-kira apa yang ingin Pak Ali lakukan? Konsistensinya maksudnya, Pak? Konsistennya dalam artian ingin menciptakan itu, Pak, ingin menciptakan pembelajaran yang bervariatif. Oh iya, saya juga sebelumnya saya menyampaikan ide saya ini ke Pak KS ya sebagai penanggung jawab, kemudian wakil kurikulum, wakil kesiswaan. Nah itu saya ajak duduk bareng dulu sebelum kita apa ya sharing dengan teman-teman. Saya minta Pak KS sebagai penanggung jawab agar apa ya kualitas pembelajaran yang dilakukan rekan-rekan guru itu ada perubahan lah. Misalkan ya dari yang sebelumnya yang saat ini yang saya amati kira-kira ya dari skala 1 sampai 10 5 lah Pak. Jadi saya pengen saya nggak 7 lah cukup. Jadi ada selama 2 minggu ini nilai 7 lah, ada perubahan nilai 7 dalam kualitas pembelajaran mereka yang bervariatif. Seperti itulah. Oke, bagus Pak. Saya kira kita saling berkolaborasi untuk menemukan atau menciptakan satu pembelajaran yang baru, yang lebih inovatif lagi dengan berkolaborasi, Pak. Iya. Kiranya dari setelah kita melakukan perbincangan ini, Pak, obrolan kecil-kecil ini, kan Pak Ali sudah mengungkapkan masalahnya, kemudian Pak Ali solusinya. Sekarang perasaan Pak Ali gimana, Pak? Perasaan saya sudah mulai lega ini Pak. Jadi sudah ada solusi, tinggal nanti action bersama dengan teman-teman. Bagaimana kita wujudkan perubahan ini sehingga ada paling enggak di skala 1 sampai 10 ada perubahan di nilai 7 lah. Ada perubahan ya Pak. Alhamdulillah Bapak. Berarti perbincangan kita kali ini atau obrolan kita kali ini membuahkan hasil, jenengan bisa lebih plong ya Pak. Iya. Unek-unek yang dari jenengan sudah diungkapkan dan solusinya sudah jenengan dapatkan. Dan mudah-mudahan apa yang ingin dicapai oleh Pak Ali ke depannya bisa tercapai dan apa yang dengan Pak Ali dapat berjalan dengan baik, Pak. Terima kasih Pak Rendra sudah menemani saya untuk sama-sama Pak, sama-sama. Masalah ini. Kita saling berbagi lah. Nanti kalau mungkin saya membutuhkan atau Pak Ali yang membutuhkan kita bisa ngobrol lagi Pak di lain waktu gitu kan. Terima kasih Pak Rendra. Sama-sama Pak Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rendra. Waalaikumsalam Pak Ali. Bagaimana kabarnya Pak Rendra? Alhamdulillah Pak Ali baik, tapi ini agak sedikit permasalahan Pak Ali kurang sehingga Pak kurang baik sedikit. Udah kurang baik sedikit ya Pak. Kalau boleh tahu apa ini Pak Rendra yang akan diceritakan yang kurang baik ini, mungkin saya bisa bantu ini Pak Rendra. Iya Pak Ali, saya juga ingin saling sharing lah, ingin ngobrol dengan Pak Ali tentang masalah yang saya hadapi. Begini Pak Ali, di kelas itu kan dalam setiap pembelajaran dulu ada 1 atau 2 anak yang tiap kali pelajaran selalu usil saja, kadang ganggu temannya, jadi mesti tiap pembelajaran selalu 2 anak ini superior juga itu Pak Ali. Sampai bosen saya kalau pelajaran itu mesti keduanya ini jadi
penyebab kurang yang memicu teman-temannya nanti tidak fokus gitu Pak Ali. Oh gitu ya. Jadi dua orang itu memang membuat kenyamanan kelas itu terganggu Pak ya. Iya Pak Ali. Jadi dari keduanya itu Pak. Mungkin Pak Rendra kira-kira apa sih yang membuat anak itu kok seperti itu Pak Rendra? Saya pernah itu Pak Ali bertanya kepada anaknya itu ya, yang pertama anaknya memang malas untuk belajar. Tapi setelah saya amati gitu, kalau diperhatikan gitu, mereka ya enggak males sebetulnya Pak. Jadi intinya kalau saya lihat tuh kok mereka butuh perhatian gitu kayaknya Pak. Oh karena kurang perhatian lah, jadi mereka itu iya mungkin. Iya. Kalau saya lihat itu kalau sudah tak deketi, misalkan saling ngomong, langsung diperhatikan gitu anaknya kok lebih agak diem gitu Pak, daripada awal-awal dibiarkan gitu kok. Mungkin di rumah kurang perhatian juga mungkin ya Pak Rendra ya. Bisa jadi gitu Pak Ali, bisa jadi. Oke, baik Pak Rendra. Iya, kira-kira dari apa yang Pak Rendra sampaikan ke saya, apa sih harapan Pak Rendra dari percakapan kita ini Pak Rendra? betulnya gini Pak Ali, yang ingin saya harapkan itu saya menemukan satu formula atau satu solusi untuk mengatasi ini. Anak dua ini biar tidak mengganggu temannya lagi, biar tidak usil lah ke teman-temannya, sehingga pembelajaran kita di dalam kelas itu lebih kondusif gitu Pak. Nah tadi Pak Rendra sudah sedikit tahu ya tentang dua anak itu. Ternyata si anak-anak dua itu di rumah kurang perhatian, jadi perhatian cari perhatiannya diflorkan di kelas gitu kan. Iya Pak. Kira-kira menurut Pak Rendra ini anak-anak itu bagaimana cara dalam kondisi kelas di antara skala 1 sampai 10, anak-anak itu termasuk dalam menerima pelajaran itu berapa Pak Rendra? Wah, kalau anak dua tuh ya, kalau udah pilihan saya ya 4 lah Pak. Karena 4, sering ya? bikin gaduh, kadang jalan-jalan gitu Pak. Tapi mungkin nanti kalau dari angka yang ditanyakan oleh Pak Ali ya kisaran 4 itu Pak. 4 Pak ya? Iya. Kalau perubahan yang Pak Rendra inginkan dari anak-anak itu gimana Pak Rendra? Kalau menurut saya sebetulnya ingin perubahan dari si anak-anak itu dengan melakukan pendekatan-pendekatan lah, baik nanti ke orang tua atau nanti saya sharing dengan ibu kepala sekolah atau bagaimana, yang nanti saya mendapatkan satu titik temu yang membuat si anak ini permasalahannya sebetulnya apa gitu Pak. Mungkin ada alternatif yang lain Pak selain menemui orang tuanya? Ya selain menemui orang tua mungkin ke anaknya juga Pak, nanti bisa saling berbicara lah, man to man lah ibaratnya. Iya. Face to face misalkan ditanya pelan-pelan dan ditanyakan kenapa sih kok seperti ini, mungkin itu bisa berhasil Pak. Iya. Oh gitu ya. Dengan adanya pendekatan-pendekatan itu nantinya harapannya akan ada hasil Pak ya. Iya. Oke, baik Pak. Untuk harapannya ini Pak, kalau tadi dari skala 1 sampai 10 ya. Kondisinya sekarang masih 4 ya Pak. Kalau harapannya Pak Rendra ke depan ini untuk anak ini setelah dapat perubahan dari skala 1 sampai 10 dinilai berapa ini Pak? Setelah melakukan apa yang
apa ya, solusi-solusi seperti apa, berbicara satu sama lain dengan anaknya dan juga apa nggih, datang ke keluarganya. Mungkin harapan yang ingin saya dapatkan ya angka 7 lah Pak dari anak-anak ini sehingga nanti sambil jalan lambat laun untuk mencapai kesempurnaan kan target ya 7 dulu lah Pak untuk biar anak-anak ini kondusif di dalam kelas gitu Pak. Iya. Jadi targetnya Pak Rendra di angka 7 nih Pak. Iya Oke, Pak. Pak Rendra mungkin dari pendekatan-pendekatan yang dilakukan Pak Rendra itu, mungkin Pak Rendra kira-kira siapa yang bisa dimintai bantuan Pak Rendra? Iya Pak, mungkin menurut saya untuk apa ya, untuk memecahkan solusi itu yang pertama mungkin saya akan apa, melibatkan kepala sekolah Pak, karena kepala sekolah sebagai pimpinan saya di sekolah, kemudian orang tua yang juga tiap hari kumpul di rumahnya, dan juga nanti bisa juga teman-temannya Pak. Iya. Mungkin kita cari atau gali informasi dari teman-temannya, kenapa sih si anak ini kok seperti ini misalkan. Jadi nanti kalau sudah dianalisa, ketemu, sehingga dapat membantu saya untuk mengatasi masalah ini Pak. Oke Pak Rendra. Iya Pak. Jadi dari percakapan ini Pak Rendra sudah sedikit menemukan apa yang didapat dari percakapan ini Pak Rendra. Dari tadi solusi kayaknya sudah mulai terkoneksi ya, satu ini, dua ini, tiga ini. Terus dari percakapan ini yang ingin didapatkan Pak Rendra ini apa ya? Apa ya, saya merasa dengan adanya percakapan ini saya merasa lebih plong Pak dengan ngomong ke Pak Ali, sehingga apa, unek-unek yang saya simpan ini sudah sedikit bolong ini sudah Pak. Iya. Sumbatan-sumbatan sudah ada gambaran dari saya dengan panduan dari Pak Ali, ada gambaran kepada apa benak saya untuk langkah-langkah ke depannya nanti apa yang saya ambil sehingga bisa mengatasi sumbatan-sumbatan itu Pak. Jadi itu Pak yang saya dapat dari kita ngobrol. Kira-kira kapan ini Pak akan melakukan perubahan ini Pak? Kalau saya kira untuk ini karena apa ya, sebetulnya saya ingin secepatnya gitu loh Pak. Kalau bisa besok gitu, bisa sudah mulai action sehingga nanti tidak berlarut-larut, sehingga anak yang anak 2 ini bisa cepat teratasi dan bisa kembali lagi termotivasi untuk semangat belajar lagi Pak. Jadi lebih cepat lebih baik gitu. Lebih cepat lebih baik, setuju saya Pak Rendra. Dengan prinsip lebih cepat lebih baik. Inginnya seperti itu Pak, jadi biar cepat teratasi gitu Pak. Cepat teratasi dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang lainnya juga. Benar Bapak, benar. Oke Pak Rendra, dari percakapan kita ini saya kira sudah ketemu Pak ya solusinya. Iya Bapak. Sudah ketemu solusinya, tinggal action. Mungkin kita cukupkan saja percakapan kita Pak Rendra. Kita lanjutkan lagi minggu depan atau kapan Pak Rendra, setelah itu kita ngobrol-ngobrol lagi setelah Pak Rendra melakukan action. Saya sangat tertarik ini dengan cerita Pak Rendra nanti setelah melakukan pendekatan-pendekatan itu. Mungkin kita bisa jadwalkan lagi Pak Rendra. Iya Pak Ali, saya juga berterima kasih kepada Pak Ali sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya lah Pak. Dan dengan begini saya merasa terbantu karena Pak Ali sudah membantu saya untuk mengatasi masalah yang saya hadapi. Dan mungkin lain kali jangan bosan-bosan Pak. Mungkin saya kalau misalkan
Oh, ingin tanya lagi ke Pak Ali karena enak aja dibuat ngobrol untuk mencari solusi gitu, Pak. Sama-sama Gitu, Pak. Pak. Ya kalau kalau selagi bisa bantu, saya pasti bisa dengan senang hati membantu Pak. Gitu, Seperti Pak. itu. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Oke, sama-sama Saya Pak. ucapkan sekali lagi terima kasih, Pak. Oke, Atas. sama-sama Pak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.